ICAO menyatakan Rusia bersalah tembak Malaysia Airlines MH17. Setelah lebih dari 10 tahun menunggu, keluarga para korban pesawat Malaysia Airlines bernomor penerbangan MH17 memperoleh kecerahan kasus. Rusia dinyatakan bertanggung jawab menyebabkan kecelakaan yang menewaskan 298 orang itu. Hal itu diumumkan dalam dua kesempatan berbeda oleh pemerintah Belanda dan pemerintah Australia pada Selasa, tanggal 13 Mei tahun 2025. Pengumuman ini berdasarkan gugatan kedua negara kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, ICAO. Lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bermarkas di kota Montreal, Provinsi Quebec, Kanada. Keputusan ICAO ini penting untuk langkah kita berikutnya, kata Menteri Luar Negeri Belanda Caspar Veldkamp dikutip oleh surat kabar. Veldkamp mengatakan, keputusan ini tidak akan mengembalikan para korban ataupun mengobati duka keluarga dan sejawat yang ditinggalkan. Akan tetapi, keputusan ICAO merupakan pintu masuk untuk menggugat agar pihak-pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Di Belanda, setiap tanggal 17 Juli diperingati sebagai Hari Berkabung Nasional. Nama-nama 298 korban pesawat MH17 dibacakan secara lantang dan warga mengheningkan cipta. Kita akan terus mendorong penegakan keadilan dan memastikan Rusia bertanggung jawab, cuit Perdana Menteri Belanda Dick Schoof di X. Sementara itu, Menlu Australia Penny Wong mengatakan, keputusan ICAO mengukir sejarah. Keadilan semakin dekat kepada kerabat para korban MH17. Kami mendorong Rusia berlaku adil, sesuai dengan ketentuan hukum internasional, tutur Wong. Di laman resmi Kementerian Luar Negeri Australia, Canberra meminta Rusia bertanggung jawab dan melakukan pembenahan atas perbuatan mereka yang keterlaluan. Semua harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional. ICAO masih mengukur jenis langkah pertanggungjawaban yang bisa diambil oleh Rusia. Lembaga ini tidak memiliki kekuatan pidana, tetapi menetapkan standar aturan penerbangan internasional yang wajib dipatuhi oleh 193 negara anggotanya. Kelompok Kerja Pencari Fakta MH17, satuan tugas independen yang didirikan oleh paguyuban kerabat korban MH17, menyambut baik pengumuman Belanda dan Australia. Tidak boleh ada dalih suatu negara melanggar aturan ICAO, tulis mereka. Jangan sampai di masa depan ada penerbangan sipil yang bernasib naas. Aturan penerbangan selama konflik sekalipun jelas dan tidak boleh dilanggar. Tragedi MH17 terjadi pada tanggal 17 Juli tahun 2014. Pesawat milik maskapai Malaysia Airlines itu lepas landas dari Bandara Schiphol di Amsterdam, Belanda, menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Pesawat mengangkut 196 warga dan penduduk Belanda dan 38 warga atau penduduk Australia. Selain itu, juga ada 15 awak. Ketika terbang di atas kota Dnipropetrovsk, Ukraina, pesawat MH17 lenyap dari radar. Belanda melangsungkan dua penyelidikan yang terpisah. Hasilnya keluar pada 2015 dan 2016. Kedua penyelidikan menyimpulkan bahwa pesawat MH17 hancur karena ditembak rudal Buk TELAR. Ketika itu, Rusia dan Ukraina berkonflik di semenanjung Crimea. Penyelidikan memastikan jika rudal itu ditembakkan oleh milisi separatis di Ukraina yang pro-Rusia. Agar masalah menjadi jernih, Belanda dan Australia menggugat ke ICAO pada 2022. Pengadilan Belanda pada 2022 juga menetapkan 3 orang bersalah menembak jatuh MH17. Ketiganya adalah 2 tentara Rusia dan 1 orang Ukraina, anggota milisi terafiliasi Rusia. Dari Rusia adalah Kolonel Sergei Muhaev dan Sergei Dubinsky dari militer. Dari Ukraina bernama Leonid Harchenko. Muhaev adalah Komandan Brigade Rudal 53 yang memberi perangkat Buk TELAR kepada milisi separatis di Ukraina. Ketiga terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum penjara seumur hidup. Situasi konflik global menekan industri penerbangan sipil. Melansir kantor berita Malaysia, bernama Maskapai Malaysia Airlines terimbas mengerutnya jumlah jalur penerbangan yang aman. Perang antara Rusia dan Ukraina belum selesai sejak 2022. Kini, muncul konflik baru antara India dan Pakistan di wilayah Jammu dan Kashmir.
maskapai terpaksa mengambil jalur berputar yang otomatis berarti waktu penerbangan lebih lama dan ongkos lebih mahal. Pengaruhnya tidak hanya pada jumlah perjalanan orang, terutama wisatawan, tetapi juga logistik barang yang keluar dan masuk Malaysia, kata Ahmed Rasman Abdul Latif, pengamat dari Sekolah Bisnis Putra. Industri penerbangan dan pariwisata Malaysia akan terpukul jika hanya mengandalkan wisatawan mancanegara. Pada saat yang sama, Ahmed mengatakan, harga barang juga akan naik karena sejumlah bahan baku dan barang setengah jadi diimpor. Menurut dia, untuk mengakali situasi ini, Malaysia sebaiknya fokus di industri jasa dan perekonomian digital. Dua sektor ini tidak bergantung pada pergerakan manusia dan barang. Di sektor pariwisata, Ahmed menuturkan, perlu peningkatan promosi kepada negara-negara di kawasan. Ini adalah kelompok wisatawan yang tidak memerlukan perjalanan lintas benua untuk ke Malaysia. Jalur penerbangannya